Alhamdulillah kita diizinkan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini karena wasilah beliau berdua. Kita duduk di majelis yang mulia ini karena wasilah beliau berdua. Fa ashkurukum syukran jazilan wa jazakumullah ahsanal jazaa. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, para perindu Nabi Muhammad SAW yang berbahagia dan saya cintai. Sebenarnya majelis ini bukan majelis perdananya kami, karena ini hanya sekedar majelis rasa roha saja. Jadi bukan majelis yang sebagaimana kita kenal, apalagi sampai nanti membaca kitab-kitab salaf. Karena untuk pesantren dai ini, saya sudah bicara dengan Bunda, sudah bicara dengan Ustadz Nas, juga Ustadz Haris. Nanti akan ada program khusus dari kami, dari saya, yang mana insya Allah antum semua akan kita bekali dengan ilmu-ilmu syar'i dari yang paling basic terlebih dahulu, mulai dari fikihnya yang paling basic, nahwunya yang paling basic, sorofnya yang paling basic, akidahnya yang paling basic. Terutama ilmu akidah itu nanti saya langsung yang akan terjun mengajarkan antum. Jadi antum semua di sini yang nyantri di sini, insya Allah ketika nanti pulang dalam waktu 1-2 tahun lagi kalian pulang semuanya ke kampung masing-masing, kalian sudah memiliki bekal yang sangat cukup. Karena kita hidup di dunia yang sangat penuh dengan tantangan. Kemarin saya baru pulang dari Sulawesi. Ternyata khususnya di Sulawesi Selatan, jarang sekali orang yang kenal Barzanji, jarang sekali orang yang kenal Habsyi, yang kenal Diba, yang kenal Syaraful Anam. Nggak ada yang kenal Mahalul Qiyam. Segitu luasnya daerah, nggak ada yang kenal Mahalul Qiyam. Jadi mereka maulid Nabi itu hanya datang, kemudian dengar ceramah agama, dengar ayat suci Al-Quran, bagi-bagi berkat, habis itu pulang. Padahal intisari acara maulid itu sesungguhnya ada pada saat pembacaan maulid, bukan ceramahnya. Bukan ceramahnya, ceramahnya itu sekunder, bukan sambutannya. Tapi inti dari acara maulid itu adalah pembacaan maulid tadi itu intinya. Pokoknya ada di situ. Kemudian yang kedua, saya mendapati ternyata di seluruh Indonesia ini selain kurang kenal dengan tradisinya salafus soleh ini, baca maulid, Barzanji, Burdah, Hadroh Basaudan dan lain sebagainya, juga ada semacam kekhawatiran bahwa akidah mereka ini adalah akidah yang tersusupi. Kami kemarin baru pulang dari Darud Dakwah wal Irsyad, itu digadang-gadang sebagai Nahdlatul Ulamanya Sulawesi. Tapi 2 orang pengajar di sana ternyata adalah berakidah sama dengan akidahnya Ibnu Taimiyah. Ini bermasalah. Bermasalahnya di mana? Nah, itu nanti yang takhusus, yang belajar khusus di pesantren ini akan kita ajari. Bahkan mengajarkan kitab-kitabnya Salafi Wahabi di pesantren itu. Maka saya bilang dengan Ustadz Haris, saya bilang dengan Bunda, saya bilang juga dengan Ustadz Nas, kita harus mempersiapkan teman-teman yang ada di sini supaya nanti ketika mereka pulang mereka tidak gelagapan. Karena ketika saya lihat kurikulum yang disusun oleh sahabat kita Ustadz Zainul Arifin, itu kurikulum sebenarnya untuk anak S3 itu. Jadi bukan untuk anak S1, bukan untuk anak kuliahan, ya. Itu terlalu tinggi. Antum Fathul Qorib aja belum hatam, mau hatam Bidayatul Mujtahid, siapa yang ngajarin antum? Antum Khulasan Nuril Yakin aja belum hatam, mau belajar fikih sirahnya Al-Buti, siapa yang mau ngasih paham antum? Ya. Antum Aqidatul Awam aja nggak jelas, belum paham gitu, mau belajar yang tinggi-tinggi, misalkan Syarah Umur Barohin, nggak bisa begitu. Maka nanti insya Allah akan ada guru-guru yang membantu Ustadz Nas di sini. Sementara kami ya sebagai tukang sapu aja lah. Datang ke sini kalau ada sedikit-sedikit kotor gitu kan, jadi saya bisa nyapu di sini ya, ngumpul sama antum semua lah duduk di sini. Saya ucapkan terima kasih juga dengan hormat saya dan cinta saya pada anak-anak Rizka Menteng yang sudah hadir. Di belakang ini ada remaja Masjid Agung Sunda Kelapa. Jadi Masjid Agung Sunda Kelapa, anak Menteng. Tanah Menteng itu semeternya 60 juta. jadi ya mahal ya. Ini anak-anak mahal dari sana pada kemarin nih. Ya, ada anak Remisha juga, ada Juang nih, insya Allah. Jadi
Ini ahlan wa sahlan, ya ada anak remisnya baru pada datang juga, ya ketua remisanya baru datang juga, ya alhamdulillah gitu ya. Jadi ini sebuah majelis yang penuh dengan keberkahan, dengan banyaknya komunitas yang hadir di sini. Kita harapkan majelis ini menjadi majelis yang penuh manfaat nanti ke depannya, dan insya Allah nanti kita akan rutinkan Ustaz di sini ya. Kita akan rutinkan mungkin 2 minggu sekali. 2 minggu sekali kita majelisan di sini. Saya masih menerka-nerka kira-kira baca kitab apa. Tadi saya bilang sama Ustadz Nas, kalau saya baca kitab akidah kayaknya pada bubar semua. Ya, jadi kita belajar akhlak saja ya. Yang paling sederhana saja, akhlak lil banin. Akhlak untuk anak-anak kecil. Tapi isinya bukan untuk anak-anak kecil. Yang dikarang oleh seorang ulama besar ya dari kalangan para masyayikh, yaitu Syekh Umar bin Ahmad Baroja. Insya Allah. Jadi siapkan catatannya, karena kalau ngaji sama anak harus nyatat. Paling nggak keluarkan handphone catat. Jadi yang kami pelajari dari para masyayikh, sebelum kita itu belajar, maka kita harus kosongkan terlebih dahulu hati kita dari perasaan tahu. Natatofal amamal masyayikh. Bersikaplah seperti kita bocah di hadapan para guru itu. Karena kalau kita tidak bersikap begitu, ilmu itu tidak akan masuk. Karena ini cahaya yang kita bawa dari masyayikh kita, mau kita pindahkan ke antum. Kalau kita duduk di majelis masyayikh gitu ya, terus kita ngerasa alim gitu, kita ngerasa gelas kita sudah penuh, maka anwar itu gak akan bisa masuk ke dalam hati antum. Maka kosongkan dulu hati kita dari perasaan ingin tahu, dari perasaan merasa lebih tahu ya, daripada guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bimada yatakhallaqul waladu. Dengan apa seseorang itu harus berakhlak? Qala yajibu 'alal waladi ayatakhallaqa bil akhlaqil hasanah min siwari. Wajib bagi seorang anak itu berakhlak mulia sedari kecil. Wajib kita itu berakhlak mulia sedari kecil. Liya'isha mahbuban fi kibarihi, supaya nanti kalau besar dia dicintai orang. Antum percuma gelar S1, S2, S3 tapi antum dibenci percuma. Karena tugas kita ini adalah menebarkan mahabbahnya Rasulullah, cintanya kepada Rasul. Kira-kira mungkin nggak orang lihat kita ingat Rasulullah sementara tindak tanduk kita itu nggak seperti Rasulullah? Ya. Meskipun antum bawa ijazah S3, S tungtung ya, itu tidak akan berlaku di masyarakat. Yang masyarakat lihat itu apa yang antum berikan, apa yang antum tampilkan, bagaimana antum merepresentasikan Nabi Muhammad SAW. Itu yang dilihat sama masyarakat. Bukan cuma masyarakat, bahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yardu anka rabbuh, ya, wa yardu anka rabbuk, wa yardu anhu rabbuh. Dan supaya Allah Subhanahu Wa Taala itu ridha kepada dirinya, wa yuhibbuhu ahluhu, dan supaya keluarganya juga mencintainya, wa jami'un nas, dan semua manusia. Wa yajibu alaihi aidan ayyabta'ida anil akhlaqil qabihah, dan wajib kita ini menjauhi akhlak yang tercela, kaila yakuna makruhan, supaya kita ini tidak dibenci orang. Kalau tutur pinutur kita nggak bagus, akhlak kita basyi'ah, syani'ah, orang tidak akan suka dengan kita. Ngelihat kita saja orang lari. Sebelum kita ceramah saja orang tidak mau lihat kita. Tapi bagaimana kita itu mentirakati ilmu ini, karena ilmu ini kalau tidak ditirakati tidak akan jalan. Itu salafus saleh begitu semua. Antum punya istri, punya suami, antum tidak tirakati, bermasalah. Antum punya anak, tidak antum tirakati, bermasalah. Tirakatnya apa? Macam-macam. Baca Wirdul Latif misalnya, baca Rotibul Atos, Rotibul Haddad, baca Hizbul Bahad. Nanti insya Allah kita akan ijazahkan semua itu ya. Kita akan ijazahkan hizib-hizib itu langsung daripada guru-guru kita ya. Khususnya daripada Sadah Alawiyah. Karena kalau kita bicara tentang wirid-wirid tadi ya, ngambilnya mau nggak mau dari Sadah Alawiyah gitu. Bukan dari yang lain ya. Kemudian wala yadhu anhu rabbuh wala yuhibbuhu ahluh wala ahadun minan nas. Karena orang itu kalau dia menampilkan akhlak yang tidak terpuji,
maka Tuhannya tidak suka, keluarganya pun tidak suka, manusia apalagi, keluarga saja nggak suka. Jadi orang yang datang ke rumah kita itu nggak mau melihat kita. Kenapa? Karena kita punya akhlak yang tercela. Dari kecil itu harus kita tanamkan pada diri kita. Anggaplah kita ini sekarang anak kecil yang harus belajar kembali akhlak, cara bicara, cara bermuamalah. Al-waladul adib, al-waladul adib yahtarimu walidayhi wa muallimihi. Catat ini santri. Anak yang beradab itu menghormati kedua orang tuanya dan seluruh gurunya. Wa ikhwanahul kibar, dan saudara-saudaranya yang umurnya lebih tua. Wa kulla man huwa akbar minhu, dan setiap orang yang lebih tinggi derajatnya dari dia. Kalau melihat ada orang misalkan umurnya lebih tua, yakini bahwasannya pahalanya lebih banyak. Kalau melihat ada orang umurnya lebih muda, yakini dosanya lebih sedikit. Lihat ada orang tidak punya ilmu, yakini dia berdosa karena dia bodoh. Tentu saja hukumannya tidak berat. Tapi kalau antum melihat diri antum yang punya ilmu masih bermaksiat, antum harus takut kepada Allah SWT. Karena nanti kita belajar kitab Bidayatul Hidayah itu ada teguran keras. Yang pertama kali masuk neraka itu alimun lam yanfa'ullahu ta'ala bi'ilmi. Seorang alim yang ilmunya itu tidak membawa manfaat. Kata Al-Imam Az-Zarnuji, Zainuddin Az-Zarnuji, Burhanuddin Az-Zarnuji, beliau mengatakan samratul ilm ada dua. Namanya buahnya ilmu itu ada dua. Al-amalu bihi wan nasyruh, mengamalkannya dan juga menyebarkan. Semoga kita tidak diharamkan daripada keberkahan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Summa wa yarhamu ikhwanahu shighar wa kulla man huwa ashghar minhu. Dan wajib bagi diri kita itu menyayangi saudara-saudara kita yang lebih kecil dan siapa saja yang lebih kecil dari diri kita. Ini hal yang antum pikir sederhana, lebih ngefek ketimbang antum ceramah 1 jam. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perbuatan antum itu lebih ngefek daripada ceramah antum. Antum ceramah tentang sedekah 1 jam, tapi antum nggak memberi, nggak akan ada orang mau sedekah. Tapi kalau antum contohkan, antum sedekah, itu orang akan ikutin. Makanya Nabi itu disebut uswatun hasanah. Nabi itu tidak disifati di dalam Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai tukang ceramah, tapi sebagai uswah untuk kita teladani. Jadi barusan di paragraf yang saya baca, tolong jangan dianggap gak serius. Kita sudah hafal itu hadisnya, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan termasuk dari kami yang tidak merahmati yang kecil dan tidak menghormati yang tua. Tapi kalau antum tidak pakai akhlak ini, antum tidak akan bisa diterima di masyarakat. Para masyayikh kita itu, Imam Bukhari itu menganggap dirinya anak kecil di depannya Imam Ahmad bin Hanbal, di depannya Imam Ishaq bin Rahuyah, di depan murid-muridnya Imam Syafi'i itu, Imam Bukhari itu menganggap dirinya anak kecil. Padahal kualitas hafalan Imam Bukhari itu tidak ada yang bisa menandingi itu. Imam Bukhari itu tidak ada yang bisa menandingi beliau itu. Aqlaniyah ajibah, sebuah akal dan abqariyah, kejeniusan yang sangat luar biasa. Gimana caranya antum menghafal 10.000 hadis di Jakarta, baru antum tuliskan ketika antum di Surabaya 1 bulan kemudian? Jangankan hadis, kita ngapalin nomor telepon kawan saja besok sudah lupa. Tapi Imam Bukhari kalau duduk di hadapan guru-gurunya beradab ya. Dan kami dapati masyayikh kami itu dari mana-mana, mau itu dari Mesir, mau itu dari Hadramut, mau itu dari Suriah, semuanya mereka kalau sudah berhadapan sama masyayikh, mereka diam, mereka ta'zim. Mereka memandang guru mereka itu dengan pandangan ta'zim wal ijlal, dengan pandangan memuliakan. Bahkan Imam Nawawi itu bersedekah untuk menutupi aib gurunya. Hati-hati antum nggak dapat ilmu seperti ini di kampus. Anak akademisi juga sama, anak ngampus juga sebelum antum ngampus belasan tahun yang lalu, anak ngerti. Fight-nya antum itu nggak akan ada di dalam kampus. Antum di kampus paling hanya beberapa jam. Nanti pertarungan antum ada di luar. Maka kalau antum membawa nilai akademis tapi tidak dibalut dengan akhlakul karimah dan ilmu yang antum dapatkan di majelis ini, rusak ilmu antum, panas ilmu antum.
Saya hidup di zaman dimana UIN itu mengatakan mayoritasnya, apalagi yang di Fakultas Filsafat Usuluddin, ya, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah aliran yang tidak ngerti ilmu logika. Hidup di zaman dimana ada orang mengatakan boleh sholat Jumat di hari Kamis. Hidup di zaman dimana banyak manusia menghujat Imam Al-Ghazali, itu di UIN dulu. Dan sekarang orang-orang yang begitu ngapain? Justru malah mengajarkan kitab-kitab Imam Ghazali taubat ya. Jadi silakan antum ambil kuliah tarbiyah dan lain sebagainya di kampus, akan tapi ketika antum kembali nanti ke kampung antum, semua itu gak akan ada artinya. Hanya akhlak dan ilmu yang bermanfaat yang akan merubah masyarakat. Warisannya Nabi Muhammad SAW itu bukan gelar S1, S2, S3. Warisannya Nabi Muhammad itu ilmu dan akhlakul karim. Wa yasduqu fi kalamihi, dan harus jujur jadi orang itu. Syekh Ali Juwah mengatakan, al-mu'min yaqtul lakinnahu la yakdzib. Orang beriman tuh mungkin saja dia terpeleset terus dia membunuh orang tuh mungkin. Orang beriman tuh mungkin saja dia terpeleset terus dia jadi membunuh orang, tapi dia tidak mungkin berdusta. Al-mu'min la yakdzib. Karena kadzib atau dusta ini asalnya besar, efeknya sangat besar. Sekali antum berdosa, antum nggak akan dipercaya lagi. Makanya orang Syiah itu aneh, punya akidah taqiyah. Ya, wa anta taqu minhum tuqah. Engkau sembunyikan apa yang ada dalam hatimu supaya manusia tidak tahu. Mereka melaknat para sahabat, mengatakan tidak melaknat para sahabat. Mereka sholatnya digabung antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, dianggap satu waktu sama mereka. Digabung itu sholatnya itu. Tapi di depan kita akan mengatakan di jamaah. Mereka nggak akan mengatakan antum mukmin, mereka akan mengatakan antum muslim. Kenapa? Ya karena mereka bertakiyah. Mereka bertakiyah. Kalau kita percaya dengan Nabi, kenapa? Karena dia jujur. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang jujur. Maka daripada itu, kalau kita mau jadi dai, jangan sampai sekalipun kita itu berdusta kepada Allah SWT. Apalagi kepada Allah, pada makhluk pun jangan berdusta. Wa yatawadhu ma'an nas, dan harus rendah hati di hadapan manusia. Inna tawaddu'a min khisalil muttaqin, wa bihi taqi ilal ma'ali yartaqi, wa minal ajaibi ujwan wa jahilu fi halihi am huwa sa'idun am syaqi, am kaifa yukhtamu umruhu wa ruhuhu yawma nawa mutasafirun aw murtaqi, fal kibriya li rabbina sifatun lahu makhsusatun fatajannabanha wattaqi. Jadi ketakwaan itu cirinya adalah orang itu tawadu. Bukan tahu warna duit, bukan tahu sambil duduk. Itu tawadunya orang sekarang tuh tahu warna duit. Orang tawadu itu artinya memposisikan diri sebagaimana mestinya. Tawadu itu tidak mesti antum nunduk-nunduk, tidak mesti. Tapi antum tahu posisi. Ketika di hadapan para ulama, para habaib, antum tahu posisi. Ketika di hadapan Al-Quran, antum tahu posisi. Ketika di hadapan majelis, antum tahu posisi. Itu tawadu. Kalau antum merendahkan diri ketika di majelis, maka antum akan bangkit dalam keadaan dimuliakan oleh Allah SWT. Tapi kalau antum duduk di majelis dalam keadaan sombong, maka antum bangkit dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Nauzubillah. Biasa penyakitnya orang kuliahan begitu. Dia udah pernah tuh ngerasa lebih tahu dari guru. Kerjanya ngedebat nih yang antum lihat sekarang nih. Ini waktu zaman kuliah ya gitu juga sama. Ya, kita di UIN, kita dengan masyaikh juga kita berdebat juga, dengan teman juga berdebat gitu. Tapi pada akhirnya semua itu kalah dengan apa? Dengan majelis. Karena Profesor Dr. Said Agil Al-Munawar itu lebih akan kena di hati antum ketika antum bermukhalatoh dengan beliau di luar ketimbang di majelis. Ana dulu nganterin beliau ikut majelis maulid itu banyak sekali. Waktu ana masih kuliah di Mesir, pulang tuh ana salah satunya untuk nganterin beliau maulid kemana-mana. Itu sangat kerasa sekali ilmunya beliau itu. Bayangkan dengan aktivitas dakwah yang sebegitu luar biasa, pulang jam 2 malam, jam 3 harus jalan lagi. Tidurnya cuma di mobil saja. Tidur gini, bangun langsung Quran. Yang dibaca langsung Quran, langsung murajaah. Guru kami Syekh Kiai Haji Mufid Mas'ud, pimpinan pesantren Pandanaran, Allah yarhamu, itu murajaahnya 15 juz tiap malam. 15 juz tiap malam. Sama istrinya murajaah. Beliau keluar dari tempat beliau ngajar itu setengah 10.
Nah kira-kira tidurnya jam berapa? 15 juz. Katakanlah 1 jam itu antum baca cepat, katakanlah paling cepat antum baca 3 juz 1 jam itu 3 juz 1 jam ya. Berarti 15 juz antum butuh waktu 5 jam. Kalau setengah 10 beliau baru tidur, berarti baru murojaah, berarti jam berapa beliau selesai itu? Belum lagi sholat tahajudnya. Jadi mukhalatoh dengan para masyayikh itulah yang kita lihat gitu, bagaimana akhlak mereka, adab mereka. Ya. Maulana Syekh Yusri Rusdi Jabal Al-Hasani, beliau Masya Allah. Maulana Syekh Zakaria Talib Al-Husaini yang sekarang tinggal di Mekah itu, doktor, khalifahnya Syekh Yasin Al-Fadani, itu beliau juga orang Masya Allah. Tidak memperkenankan kita membicarakan masyayikh lain di depan masyayikh lain. Antum tanya misalkan kepada Dr. Abdul Mun'im Al-Ghumari, ya Syekh kaifa ra'yah ala Syekh Ali Jum'ah misalkan, gimana pendapat antum tentang Syekh Ali Jum'ah? Karena pernah nanya begitu, dimarahi sama beliau. Lah yang bagi Ali ke atas sana, gak pantas antum menanyakan tentang keadaan masyayikh kepada kami. Ini bukan tanggung jawab antum untuk bertanya. Jadi antum jangan juga antum tanya-tanya tuh soal guru-guru tuh bagaimana, antum banding-bandingkan. Ya, antum membandingkan antara satu guru dengan yang lain, kecuali memang yang tampak penyimpangan di dalamnya, itu baru antum boleh bertanya. Kemudian jangan belajar sama ustadz yang viral, gara-gara viral antum belajar. Viral itu bisa beli followers, viral itu bisa beli subscribers, bisa beli likers YouTube, semuanya itu bisa dibeli. Dan ini zaman sudah semakin gawat gitu. Saya kemarin baru ketemu artis di Sulawesi, dia bilang dia diundang salah seorang Habib Syiah, 1 jam podcast dibayar 70 juta. Artisnya di Bintaro itu Mas Tegar, 70 juta dibayar. Saya bayar 70 juta, tapi dia nggak mau. Kenapa? Ya karena berbahaya kita podcastan sama orang Syiah. Maka tugas antum nanti kembali ke tempat masing-masing, mengajarkan ilmu yang benar, akhlak yang benar. Karena yang dilihat pertama kali sama masyarakat itu bukan ilmu antum. Ilmu antum itu akan menaikkan derajat antum kalau antum di sini. Tapi apakah antum akan dapat tempat di sini? Semua dari antum? Enggak semua dari antum dapat tempat di sini. Betul nggak? Tapi setiap dari kita pasti dapat tempat di masyarakat. Kalau kita berakhlak, pasti naik itu. Nurnya Nabi Muhammad pasti naik. Nurnya Allah Subhanahu Wa Taala pasti naik. Karena tugas antum itu membawa nur, membawa cahaya itu. Supaya apa? Zulumat, semua kegelapan yang ada di masyarakat itu bisa selesai. Awalnya dengan apa? Dengan akhlak yang baik. Bukan dengan gelar antum. Demi Allah, bukan dengan gelar antum. Orang gak akan peduli. Lihat para habaib yang haji sama Habib Umar, kenapa dakwahnya bisa kemana-mana? Apakah mereka kuliah? Enggak juga. Yang nyantri sama Habib Zain, apakah kuliah semuanya seperti Ustaz Nas? Enggak juga. Tapi lihat dakwah mereka kemana-mana. Kenapa? Karena yang dibawa adalah akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Masyarakat akan melihat itu, akhlak kita, tutur pinutur kita. Saya punya tetangga itu, di kompleks saya itu mayoritasnya orang Cina dan orang kuliah ayyuhal kafirun. Ada satu rumah itu, dia rumahnya paling gede. Nggak pernah sekalipun dia bersosialisasi dengan siapapun. Dia ngomong pembantunya sendiri. Nggak pernah dia sekalipun bersosialisasi sama tetangganya. Rumah udah paling gede, mobil paling banyak gitu kan, ya kan? Udah PW, rumahnya lantai 3 lantai rumah itu, gede rumahnya itu kan. Tapi alhamdulillah gitu kan, mulai dari pulang majelis kita bawa roti Holland Bakery, kita kasih. Sampai akhirnya suatu hari kita habis acara pengajian ya sama teman-teman Indonesia, sama teman-teman yang lain gitu kan, ada apa ya, nasi biryani masih sisa banyak. Setelah itu kami kasih ke pembantunya. Nah pembantunya itu dimasak ulang itu, dihangatkan lah gitu kan. Baunya itu sampai ke seantero rumah. Satu rumah itu pada turun semua, bilang ini makanan apa namanya? Ya namanya orang Cina nggak pernah makan makanan Arab. Dia nggak pernah ngerasain rasanya kebuli itu, biryani itu nggak pernah gitu. Kena itu lidahnya itu. Langsung setelah itu kerjanya ngirimin makanan. Ada kemarin ngirim daging kurban, salah alamat. Kemana? Ke rumah orang kafir. Terus ketika mau dikembalikan, bukan, itu bukan jatah saya, berarti itu hadiah.
dari saya untuk Anda. Sudah saya terima, kemudian saya kembalikan sebagai hadiah. Memberi daging kurban kepada orang kafir itu hukumnya khilaf ya, dua khilafnya itu. Pendapat yang utama mengatakan nggak boleh, yang kedua mengatakan boleh selama yang diberikan itu kafir zimmi dan tidak muharib, tidak memerangi antum. Ya. Akhirnya yang terjadi apa? Itu tetangga semuanya itu sampai nyeletuk, kok aku nggak dibagi sih gitu, kok yang dibagi cuma tetangga ini. Akhirnya rebutan minta nasi biryani, rebutan minta daging padahal kul ya ayyuhal kan, apakah saya ceramahi mereka? Enggak. Ketua RT-nya loh orang kafir, tapi minta yang isi ceramah 17 Agustusannya Habib Ges. Kan nggak masuk akal. Kalau kuliah ayyuhal kafirun minta ada ceramah, itu nggak masuk akal. Tapi kenapa kira-kira dia minta itu? Kenapa? Karena saya ceramahin? Enggak, demi Allah enggak. Akhlak, beneran deh, beneran. Antum terserah antum mau kuliah sampai S tungtung. Kalau antum akhlak nggak jalan, antum habis, nggak diterima, nggak bakalan. Masyarakat nggak peduli sama antum. Tapi kalau antum menampakkan akhlak yang baik, maka ilmu itu masya Allah akan terlihat sangat luar biasa dengan akhlak antum. Jadi bukan menaikkan intonasi suara, ton suara, tapi apa? Menaikkan narasi kita dalam hidup. Bagaimana cara menarik masyarakat supaya tahu dakwah kita? Itu dengan menaikkan narasi kehidupan kita dengan akhlak yang mulia. Wa yasbiru 'alal adza, sabar kalau disakiti. Orang berdakwah itu pasti akan disakiti. Nggak mungkin dakwah itu lempeng lurus, nggak mungkin. Pasti akan ada haters. Ustaz Abdul Somad, kira-kira banyak nggak muhibinnya? Banyak. Tapi ada nggak hatersnya? Ada. Banyak. Saya nggak bilang banyak ya. Ada hatersnya. Dan hatersnya juga dari kalangan para ulama juga. Ulama ahlu sunnah wal jamaah. Haters nggak suka sama Ustaz Abdul Somad. Itu orang yang kerjaannya setiap bulan transfer ke pesantren anak yatim minimal 100 juta. Anak tahu tuh mas tuh. 15 juta hari ini, nanti besok transfer lagi 20 juta. Nanti minggu depan 50 juta. Puas dari rekening beliau sendiri. Tapi masih ada yang benci, makanya sabar kata beliau itu. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Kalau antum turun di masyarakat, ada orang nyakitin antum baikin aja. Ya, jangan lepaskan wirid antum itu, karena wirid itu yang akan menjaga. La yufidul wirdu illa ma'ad dawam. Itu dawuhnya Habib Umar bin Salim bin Hafiz. Wirid nggak akan manfaat kalau antum tidak jaga. Ya, jadi cukup nanti antum pegang beberapa wirid, yang penting antum jaga. Wala yuqati'ul aulad, dan jangan sampai antum itu memutuskan tali silaturahim dengan siapapun. Wala yatakhasamu ma'hum, jangan bermusuhan. Jangan bermusuhan. Pesan Habib Muhsin kepada saya satu, jangan cari musuh. Itu aja maksudnya. Jangan pernah cari musuh dalam dakwah. Tapi kalau memang ternyata ada musuh, janganlah lari. Karena dakwah ini nggak semuanya kita hadapi dengan akhlak. Dakwah juga terkadang harus kita hadapi dengan ilmu. Maka kalau kita tidak punya ilmu, santri-santri pesantren ahlu dzikri ini tidak punya ilmu yang mumpuni, maka antum di masyarakat akan dilibas. Ya. Maka antum harus pegang akhlak, pegang wirid, dan pegang ilmu. Wala yarfa'u sautahu idza takallam aw dhahika. Ditolong jangan mengangkat suara pada saat bicara atau pada saat antum tertawa, itu jangan antum angkat. Kemudian al-waladul waqih la yata'addabu ma'a walidayhi wala asatidatihi. Anak yang durhaka adalah anak yang tidak punya adab kepada kedua orang tua dan juga gurunya. Bib, kalau misalkan orang tuanya meninggal, gimana adabnya? Adabnya antum kirim Fatihah setiap ada sholat atau amaliyah para habaib. Setelah antum baca Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah sampai selesai, doa kepada Kanjeng Nabi, minta Nabi dapat wasilah, karena yang minta Nabi dapat wasilah pasti dapat syafaat. Baca Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 15 kali. Barang siapa membaca itu 15 kali setelah membaca doa ba'da adzan, maka akan dicatat sebagai anak yang birrul walidayya. Itu pertama.
Yang kedua, antum harus tahu orang tua yang meninggal itu ada CCTV-nya. Mereka diberikan pandangan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat keadaan antum. Antum mohon maaf ya, lagi di kamar mandi saja itu mereka lihat. Antum sedang di kamar berduaan dengan siapapun, itu orang tua antum yang dikubur tuh dia. Antum lagi majelis begini mereka lihat. Dan mereka senang kalau antum beramal soleh, kalau antum duduk majelis. Jadi nggak putus itu pahala orang tua sementara anaknya terus berada di majelis, apalagi di pesantren. Kita tahulah hadisnya, mungkin nanti kita bahas lah kitab Adab dan Etika Menuntut Ilmu, Tazkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'alim, karangan Al-Imam Badruddin bin Jamaah ya. Nggak putus. Makanya saya katakan santri dan santriwati itu adalah orang yang tidak punya dosa. Kenapa? Selama mereka di pesantren niat untuk ilmu, tidurnya saja diistighfarin malaikat. Jadi jangan sampai nih kita menyia-nyiakan, terutama antum ya santri yang ada di sini. Wala yahtarimu man huwa akbar minhu, tidak menghormati orang yang lebih tua darinya. Meskipun mungkin katakanlah mungkin punya pemikiran yang tidak 100% sepakat dengan kita. Saya pernah dijebak sama sohib saya Al-Habib Taufik bin Yahya, dipanggil ke rumahnya, ada majelis buka puasa. Ternyata yang ada di situ majelis buka puasa bersama Profesor Dr. Quraish Shihab yang ceramah dua, Pak Quraish dengan Ana. Padahal Ana cuma pakai pakaian tidur orang Arab, tahu? Pakai tub tangan pendek, gitu ya. Tub tangan pendeknya segini, gitu kan? Paling buka puasa tempat sohib, gitu kan? Buka puasa tempat sohib, gitu ya, santai aja, gitu kan? Pakai peci, nggak pakai rida. Ternyata yang ceramah adalah Profesor Quraish. Senior anak di Al-Azhar, senior puluhan tahun gitu. Nah akhirnya beliau itu duduk, turun gitu kan, minta anak datang, sampai nunjuk, demi Allah ente harus taat sama anak dan ente harus naik. Terus anak bilang, demi Allah saya tidak akan naik di tempat orang yang lebih tua dan lebih alim dari saya mengajar. Meskipun secara pandangan saya banyak gak sepakat dengan beliau. Di grupnya para habaib yang senior-senior itu kita pernah membahas masalah itu ya. Saya pernah sering membahas masalah itu, mulai masalah hijab, hadis yang mursal dan lain sebagainya itu kita bantah. Akan tetapi lihat adab dan etika itu, kalau kita diminta, kita harus kedepankan diri kita dengan adab dan etika. Jamaah itu pada penasaran karena tahu anak gimana. Ini Habib guys gimana? Akhirnya anak ambil anak punya selendang tipis, anak bersihkan itu kursi, anak minta Profesor Quraish untuk duduk. Lalu beliau mengatakan sebuah kalimat yang unik. Saya seumur hidup mengisi ratusan bahkan mungkin 1000 majelis, tapi saya tidak pernah mengisi dalam satu majelis 2 kali ngisi. Baru kali ini saya ngisi 2 kali. Ya udah akhirnya ya saya bilang kalau begitu amplopnya 2 kali, Bib. Nah, ketawa lah gitu kan. Jadi adab dan etika itu akan membekas di hati guru kita. Yang terngiang di dalam hati seorang guru itu adalah adab kita, bukan seberapa alimnya kita. Murid yang pintar itu akan mudah dilupakan, tapi murid yang punya etika dan adab sulit sekali untuk dilupakan, itu sulit banget dilupain. Kemana-mana dicariin, apa-apa dicariin, apa-apa di message, dicariin terus. Itu namanya orang disayang. Karena hati kita punya masyayikh itu adalah wadah di mana cahaya Allah, rahmat Allah turun. Dan kita ingin berusaha supaya kita ada di dalam hatinya para masyayikh, supaya dapat nadhrah dan penglihatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak pernah ada, tidak pernah mukhalatah dengan para masyayikh, tidak pernah ngambil ilmunya para masyayikh, kita tidak minum adabnya para masyayikh, sulit. Ya. Ini tidak akan antum dapat kecuali antum bermajelis. Makanya aghwaqul majalis itu saya bawa waktu kuliah. Allah yarhamu Profesor Dr. Ali Mustafa Ya'qub. Beliau itu, saya waktu S2 di UIN, di Fakultas Dirasat Islamiyah itu, kan saya ketua kelasnya, meskipun paling kecil. Yang lain tuh umurnya sudah 45, 40, saya paling kecil tapi diminta jadi ketua kelas. Mungkin paling tengil kali saya, paling ngeselin gitu. Jadi saya diminta jadi Roisul Fasl. Saya bilang, kalau gitu saya aja yang membawakan air minum, dan tidak boleh ada yang minum air sisa yang diminum oleh para masyayikh kecuali saya. Di situ ada muridnya Abu Yasin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, Said Muhammad Ramadan Ali terus dari Mekah, orang Mekah asli itu.
Orang Wahabi juga banyak di sana, dari Libya, anak-anak S1-nya, semua pada di sana. Tapi karena melihat kebiasaan kita minum dari gelasnya masyayikh, apa yang terjadi? Setelah 1 semester semua rebutan pengen minum itu. Karena bekasnya para masyayikh, ludahnya orang yang sering baca hadis lain dengan air liurnya orang yang sering berhadas. Ahli hadis air liurnya beda dengan ahli hadas. Pandangannya ahli hadis lain dengan pandangannya ahli hadas. Ini yang harus antum cari, yang antum bawa pulang nanti ke rumah, siapapun dari antum. Jadi bermajelis seperti ini yang kita inginkan, yang kita harapkan. Setelah kita baca maulid, kita baca kitab salaf, sudah. Karena tidak tahu apakah antum punya pertanyaan tanya jawab ya. Karena di majelisnya habaib itu nggak ada yang jawab. Ya, cuma kalau misalkan di majelisnya orang umum tuh mungkin ada ya tanya jawab. Kemudian wa yuhibbu syatan. Jangan sampai kita seperti anak yang pandil, suka mencela. Yakdzib idza takallam, bohong kalau ngomong. Wa yarfa'u sautahu idza dhahik, maka suaranya kalau dia tertawa. Wal kalamal qabih, perkataan yang jelek. Wal mukhasamata wa yastahzi'u bi ghairi, suka mengejek orang lain. Ini bukan akhlaknya Rasulullah, menghina orang lain. Bahkan Sayyidina Abu Bakar ketika dihina orang, Sayyidina Abu Bakar tuh diam gitu kan. Tapi begitu ngebales, Nabi Muhammad SAW pergi. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasul, antum begitu nih, apakah engkau itu marah kepada saya? Maka kata Nabi SAW, enggak, saya melihat bahwasanya kamu tadi diam ketika dihina, malaikat itu membela kamu. Malaikat itu mempertahankan kemuliaan kamu, mendoakan kamu, melempari mulut orang itu dengan pasir. Tapi ketika kamu mulai membalas hinaannya, maka malaikat itu pergi. So I left, makanya saya pergi juga. Jadi kalau kita dihina sama orang, udah biarin aja. Senyuman itu cara paling ampuh kita untuk menjawab hinaan dan cacian makian orang. Apalagi nanti antum pulang, baru S1 ya begitu. Ada orang-orang akan begitu. Baru ngaji, biarin, antum jalan aja ya. Bawa zikir antum, bawa wirid antum, bawa aurat antum, bawa hizib antum, bawa ilmu antum, bawa akhlak antum. Dengan itulah antum akan kelak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan dengan yang lain. Meskipun antum seorang content creator, tapi kalau antum bawa akhlak dan adab, ketemu antum sama Rasulullah. Antum guru SD, antum bawa akhlak dan adab, antum bawa nurnya Nabi Muhammad, antum akan ketemu sama Nabi Muhammad. Nggak peduli siapapun antum. Karena ketika kita duduk di majelis ini terjadi transfer. Yang ditransfer itu bukan cuma ilmu, nur yang masuk ke dalam tubuh kita melalui apa? Kalamullah, kalamu Rasulullah, kalamu salaf. Masuk ditransfer lewat guru kita, masuk ke dalam hati kita. Yang dengan itu kita bawa dalam hidup. Kita jadi orang yang punya akhlak yang lebih baik, jadi orang yang lebih lembut, lebih santun. Wa yatakabbaru alaihi, jangan sampai seperti anak yang pandil, yang bodoh dia sombong, ya. Wala yastahi ayyamala qabihat, jangan jadi orang yang tidak malu melakukan sebuah perbuatan jelek. Wala yasma'u nasihat, dan jangan sampai kita tidak mau mendengarkan nasihat. Hadirin dimuliakan oleh Allah hadirat, kita hidup ini tidak akan lama, maka pergunakanlah waktu sebaik-baiknya. Yang umurnya paling muda di sini orang yang paling kaya, karena harta yang paling besar yang dimiliki manusia bukan emas, melainkan waktu. Maka kalau umur Anda masih 20, masih 18 tahun, masih 23, masih 25, Anda masih tergolong orang yang sangat kaya. Jangan Anda habiskan waktu Anda untuk hal yang tidak manfaat. Nanti kelak Anda akan menyesalinya itu. Sekarang waktu Anda untuk menimbun bekal sebanyak-banyaknya. Marhalatul jam'i wa tahsil, kata Imam Ghazali itu. Marhalah atau periode di mana antum harus mengumpulkan informasi, skill, kemampuan sebanyak-banyaknya. Itu antara umur 13 sampai 30 tahun. Umur 31 sampai 40 tahun itu antum harus banyak melakukan hal-hal yang memang antum sukai. Antum cari hal yang antum sukai, antum jadikan itu ekspertisi diri antum. Umur 40 sampai 50 antum hanya boleh melakukan hal yang antum hebat di dalamnya itu. Hasil dari umur 13 sampai umur 40 tahun tadi itu. Maka penentuannya itu adalah arba'in, umur 40
tahun. 40 tahun nanti antum dapat apa? Itu penentuan. Kalau antum tidak dapat apa-apa umur 40 tahun, tidak dapat ilmu agama, tidak bisa punya ilmu agama, saya sedih kalau misalkan anak-anak Rizka Menteng ini, mereka ini kerjanya ngurusi kajian, anak-anak remission ngurusi kajian, tapi mereka siapa yang ngurus? Sementara sejatinya orang-orang yang ngurusi kajian itu ilmunya, levelnya harus berada di atas orang-orang yang diurusi. Maka daripada itulah saya ingin mengaktifkan kembali teman-teman Rizka ya, kajian pengurusnya Mas Hairil. Mana Mas Hairil? Di belakang. Iya. Hashim ya. Diaktifkan lagi kajian pengurusnya. Anak Renisha juga insya Allah ya, diaktifkan lagi kajian pengurusnya. Supaya apa? Supaya terjaga. Jadi kalian itu ada juga yang memberikan makan, bukan kalian hanya memberikan makan kepada orang lain. Dan insya Allah nanti majelis ini akan continue setiap 2 minggu. Kita juga akan membahas kitab-kitab yang beragam. Insya Allah kita akan ngaji kitab Bidayatul Hidayah. Kita baca sehalaman kitab Akhlaqul Banin ini, kemudian kita baca Bidayatul Hidayah, dan kita akan baca kitab Aqidah Thahawiyah, akidahnya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Dan juga kita akan baca zikir-zikir, karena bermajelis ini saya pengennya tuh lama. Kalau nanti saya bikin majelis tuh mulainya pada asar, selesainya pada isya. Kenapa? Karena pada isya kita mau bersolawat. Solawatnya siapa? Al-Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Solawat Syajaratin Nukutu. Itu ampuh banget itu ya, untuk supaya antum punya pohon uang di depan rumah antum. Sangat luar biasa. Ini anak-anak Indonesia sudah merasakan. Ketika kami amalkan di bulan Ramadan tuh, banyak di antara kami yang mendapatkan anugerah luar biasa. Secara finansial itu sangat luar biasa. Tiba-tiba ada yang dapat uang 3 miliar. Tiba-tiba ada yang angsuran rumahnya dipermudah. Tiba-tiba ada yang dapat pekerjaan baru. Maka jangan sampai nih kita bermajelis mendapatkan kesia-siaan. Saya ingin antum bermajelis ini lama, dapat ilmu iya, dapat zikir iya, dapat keikhlasan iya, semuanya dapat ilmu majelis. Dan itulah bekal yang akan kita bawa menghadap Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang saya minta ada yang baca qasidah. Bisa baca qasidah? Unsyur ya Allah. Unsyur. Khudh hadza semua unsyur. Sambil kita muwazah.